Salah satu budaya kampus adalah integritas. Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Artinya, kita harus mampu berpegang teguh pada setiap prinsip yang kita anut, baik secara ucapan, sikap, maupun tingkah laku. Budaya integritas ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kita menghadapi ujian atau kuis, khususnya di kala pandemi atau daring seperti saat ini. Oke, jadi makna dari kajian itu sendiri adalah jika ada suatu masalah, kita itu harus meneliti dan menelaah terlebih dahulu masalah tersebut. Jangan ambil asumsi-asumsi yang belum terbukti kebenarannya. Nah, khususnya dalam bidang iptek, seni, dan ekonomi, sehingga kita dapat menyelesaikan dan merumuskan solusinya dengan benar. Budaya kampus peduli lingkungan. Apa itu peduli lingkungan? Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Untuk dapat peduli terhadap lingkungan, manusia membutuhkan 3 aspek, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Ketika sudah memiliki 3 sikap tersebut, maka manusia bisa mengaplikasikan kepeduliannya terhadap lingkungan. Apresiasi merupakan salah satu dari 7 budaya kampus yang ada di ITB. Apresiasi adalah proses pengapresiasian terhadap suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah kegiatan guna mendapatkan suatu hal dan berpartisipasi di dalamnya dengan penilaian secara keseluruhan. Budaya kampus kelima adalah berkarya. Dalam menjawab tantangan masa kini, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk selalu berkarya dalam membangun negeri yang lebih baik untuk kedepannya. Terobosan baru bibit-bibit unggul negeri ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik itu terobosan di bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, maupun bidang kemasyarakatan yang efeknya akan sangat besar dalam menjawab tantangan masa kini, demi terwujudnya dunia yang lebih baik untuk negeri ini. Budaya keenam kampus adalah budaya berpikir kritis dan solutif. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional, dan juga objektif tanpa memihak satu pihak atau yang lain, dan juga dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Setelah kita mampu berpikir kritis, kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir solutif. Kemampuan berpikir solutif adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dan tidak bertele-tele. Kemampuan ini diperlukan ketika kita menemukan masalah di lapangan, baik individu ataupun kelompok. Terima kasih. Perhimpun. Perhimpun adalah salah satu dari 7 budaya kampus yang ada di Institut Teknologi Bandung. Perhimpun memiliki kata dasar himpun, yang artinya berkumpul. Seseorang memiliki alasan untuk berhimpun. Biasanya, alasan tersebut dikarenakan suatu urgensi. Salah satu alasannya karena kita, sebagai manusia, merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan interaksi sosial dengan perwujudannya, yaitu suatu komunitas. Salah satu bentuk komunitas yang dapat kita temukan di ITB adalah himpunan, di mana kita bisa menjadikan himpunan sebagai wadah untuk mengembangkan diri, mengabdi kepada masyarakat, dan menjadikan himpunan sebagai wadah untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi diri. Meskipun tanpa pengawasan secara langsung, kita harus tetap melaksanakan ujian dengan jujur, tidak bekerja sama dengan orang lain, tidak browsing, apalagi mengandalkan jasa joki.
Nah, ada beberapa aplikasi peduli lingkungan yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa, yaitu dengan turut aktif dalam menjaga lingkungan sekitar, baik itu alam maupun sosial, sehingga lingkungan sekitar tetap lestari, kemudian selalu peduli dan berempati dengan lingkungan di sekitar kita. Beberapa contoh konkret yang telah kita lakukan dan dapat kita lakukan yaitu kerja bakti, penggunaan energi terbarukan, tidak menggunakan energi khususnya fosil secara berlebihan, menanam pohon, dan pengabdian masyarakat. Hal ini sangat penting karena nantinya mahasiswa akan turun terjun ke lingkungan sekitar untuk menjalankan perannya sebagai mahasiswa. Halo, jadi kenapa sih apresiasi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita mengapresiasi seorang, ya jadi orang itu bisa menunjukkan rasa percaya diri atau bahkan rasa kepercayaan dari kita. Nah, contohnya pengaplikasian apresiasi ini misalnya teman kamu bantuin kamu belajar gitu. Nah, kamu beri aja misalnya dibalikin kamu ngasih makanan atau minuman ke dia. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk apresiasi. Masih banyak lagi sih, banyak bentuk apresiasi. Mungkin teman-teman lebih tahu tentang mengapresiasi sesama. Masih. Contoh pengaplikasian 7 budaya kampus dalam berkarya adalah kita sebagai mahasiswa, bagian dari civitas akademika, sudah seharusnya memiliki keinginan untuk menciptakan suatu karya yang dapat bermanfaat bagi orang sekitar maupun orang banyak. Contoh kecilnya, kita dapat membuat sebuah artikel atau membuat sebuah infografis yang dapat dibaca oleh orang lain, dan mereka dapat mengambil manfaat dari sana. Contoh pengaplikasian berpikir kritis solutif sendiri, misalnya terdapat sebuah kasus yang kontroversial dan sangat menghebohkan dunia maya. Seperti beberapa tahun yang lalu, kita tahu ada kasus Justice for Audrey. Nah, dalam kasus tersebut, banyak orang yang langsung menjudge si pelaku. Padahal, pada kenyataannya, cerita yang beredar dan berkembang di masyarakat itu tidak sepenuhnya benar. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa berpikir kritis itu diperlukan dalam menghadapi dan menanggapi sebuah isu. Kita tidak bisa langsung menghakimi tanpa memahami keseluruhan isu dari berbagai sudut pandang yang ada. Contoh lainnya adalah kasus korupsi. Ketika kita menanggapi isu tersebut, kita harus mencari terlebih dahulu informasi dari berbagai sudut pandang yang ada. Kemudian kita pikirkan nih solusi apa yang sepatutnya diberikan kepada pemerintah atau pihak terkait. Misalnya, kasus korupsi tadi, solusi yang dapat diberikan yaitu perlunya perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada dan perlu pengawasan yang lebih ketat ke pejabat negara. Halo teman-teman, setelah tadi Okta menjelaskan tentang definisi berhimpun, di sini Marhal mau ngasih contoh nih tentang pengaplikasian berhimpun itu sendiri. Dari definisi yang Okta berikan tadi kan, berhimpun adalah suatu kegiatan berkumpul yang memiliki urgensi tertentu. Nah, di ITB kalian bisa mengaplikasikannya dalam dua hal nih. Yang pertama ada UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa, dan HMJ, yaitu himpunan mahasiswa jurusan. Di UKM itu mereka menghimpun anak-anak dengan ketertarikan di bidang yang sama. Sedangkan di HMJ, mereka menghimpun anak-anak yang memiliki jurusan yang sama di suatu fakultas tertentu yang ada di ITB. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari masalah tentang pengaplikasian berhimpun. Terima kasih, bye-bye.